Nah, ini permasalahan medis ya. Insya Allah yang akan kita bahas ada 3 kasus, 3 permasalahan. Pertama seputar permasalahan medis, kemudian yang kedua ada sama juga masih medis ya, tapi aborsi ya. Kemudian satu lagi nih, bahaya nggak nih? Koruptor, hukum mati. Oke, gimana hukumnya menghukum mati koruptor gitu yang marak sekarang di Indonesia terutama. Oke. Nah, ya. Permasalahan medis yang akan kita bahas pertama yaitu transplantasi organ tubuh. Enggak pertama sih, mungkin cuma 2 aja ya. Transplantasi sama tadi aborsi aja. Karena ini yang benar-benar teknologi gitu yang berbicara saat ini ya, transplantasi. Yang dulu itu orang mau mindahin organ ke orang yang lainnya itu kan kayaknya mustahil gitu ya. Ketika kita hidup di zaman itu rasanya kok mustahil gitu. Mindahin organ dalam dari satu orang ke orang yang lain tanpa meninggal gitu ya. Kan ada beberapa ya yang organ dalamnya diambil tapi ya dia masih hidup itu statusnya. Apa ya? Ginjal, oke ginjal ya. Ginjal kan ada 2 ya, diambil 1, didonorkan itu bisa. Dan orangnya nggak meninggal gitu loh, orangnya itu tetap hidup. Mungkin ketika kita hidup di zaman dulu, kayaknya melihatnya itu mustahil ya. Tapi Masya Allah terjadi ternyata di zaman sekarang. Sama, misalnya pesawat, mobil gitu ya, bahkan motor, mungkin sesuatu yang kayaknya jauh deh. Handphone yang kita pakainya telepon kabel sambung gitu ya. Kok ada handphone gitu ya? Itu kan sesuatu yang kalau kita hidupnya di zaman dulu kayaknya itu mustahil. Tapi ternyata kenyataannya masa depan datang gitu ya, masa kini, dan akhirnya banyak sekali inovasi teknologi terutama. Nah, ini kan transplantasi organ salah satu kemahiran teknologi ya ibu-ibu ya. Teknologi medis. Nah, jadi secara definisi transplantasi merupakan prosedur pembedahan yang memindahkan jaringan atau organ dari satu area tubuh ke area lainnya atau dari pendonor ke penerima. Ya, insya Allah ibu-ibu udah tahu semuanya ya. Ini definisi secara bahasanya aja. Nah, jadi ada beberapa jenis transplantasi. Jadi nggak semua transplantasi itu dibolehkan dalam Islam. Jadi ada ketentuannya. Gitu. Jadi karena ini sesuatu yang baru, yang modern, maka Islam hadir gitu di sana untuk menentukan bahwa kalau prakteknya seperti ini nih sebetulnya boleh nggak sih dalam Islam? Apakah itu menyalahi kodrat misalnya? Atau menyalahi, kan kita diciptakan oleh Allah itu tubuh yang sempurna ya ibu ya. Nah gimana kalau kita mengobok-obok gitu ya tubuh orang itu, mindahin ke orang lain, apakah termasuk sesuatu yang mengubah ciptaan Allah gitu kan? Pertanyaannya itu. Karena kita aja perlakuan kita terhadap mayit atau jenazah itu kan harus lembut gitu ya. Harus lemah lembut sama seperti layaknya ketika dia hidup. Ketika mandiin mayit, dan kita bahas di fikih bab jenazah itu kan harus pelan-pelan, meskipun dia nggak bisa melawan gitu di apapun, dilakukan apapun terhadap dia, tapi tetap kita harus pelan-pelan, seakan-akan dia masih hidup. Nah, bagaimana kalau ngambil organnya, kan? Terutama yang misalnya dia sudah meninggal. Di sini berdasarkan hubungan genetik terdapat 3 klasifikasi. Ya. Ada yang pertama namanya autotransplantasi. Jadi kondisinya pendonor dan penerima adalah orang yang sama. Jadi dari ngambilnya dari satu orang. Dia mau cangkok tadi ya. Misalnya mau misalnya kulit aja kan. Misalnya ada sumbing, misalnya sumbing gitu ya, misalnya ya sumbing. Nah itu kan sebetulnya di beberapa kasus bisa ngambil dari tubuhnya, organ tubuhnya sendiri. Jadi diambil kulitnya dari, biasanya sih dari kaki ya, betis kaki gitu, yang banyak dagingnya gitu, yang banyak kulitnya tebal gitu ya, biasanya dari kaki. Terus dipindah ke
organ yang rusak itu. Gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua namanya homotransplantasi. Jadi pendonor dan penerima adalah jenis yang sama. Sama-sama manusia. Jadi orangnya berbeda. Kalau tadi kan satu orang ya. Kalau ini dua orang, ada pendonor, ada penerima. Tuh. Nah itu diambil, itu namanya homotransplantasi. Nah itu juga boleh, tapi nanti ada ketentuannya. Kita lihat. Ya. Nah ini satu lagi namanya heterotransplantasi. Jadi pendonor dan penerima itu beda. Satunya dari jenis manusia, satunya hewan. Kan sering ya percobaan sekarang gitu. Satunya dari manusia, satunya dari hewan. Gitu. Jadi ngambil organ kemudian dicangkok di manusia gitu. Jadi dari hewan. Apa ya prakteknya ya kalau sekarang itu? Ya mungkin kalau di kita itu di Indonesia jarang, hampir nggak karena nggak boleh memang kan mayoritas Muslim. Tapi kalau di Barat mungkin prakteknya itu cukup sering gitu kan. Karena yang mereka ya menghalalkan semua juga bisa. Seperti misalnya ibu-ibu tahu nggak eutanasia. Ya, jadi membunuh orang karena rasa sakit yang nggak tertahankan gitu misalnya. Karena dia itu kan ada prakteknya, bahkan ada websitenya ibu-ibu. Saya dulu pernah dikasih tahu sama dosen saya yang lulusan Amerika ya. Ini tuh jadi sesuatu yang ya kan kayak kita mau booking klinik atau booking dokter, ada websitenya gitu. Jadi ada yang harus diisi formulirnya gitu kan. Tapi itu memang resmi gitu. Jadi legal, udah legal eutanasia itu. Jadi membunuh orang untuk meringankan, untuk mengakhiri rasa sakitnya. Jadi dengan cara disuntik mati misalnya. Tapi itu syaratnya dua sih. Kalau nggak dari dia sendiri, kalau nggak keluarganya, gitu, atas izin keluarganya. Tapi itu dibolehkan di sana. Nah kalau dalam Islam kan nggak boleh yang seperti itu. Jadi kalau dalam Islam itu kan eutanasia itu yang nggak boleh, nggak dibolehkan. Karena dia seakan-akan mendahului takdir gitu ya. Kan kalau orang sakit itu kita nggak pernah tahu ya, atau menurut mazhab Syafi'i jika menggunakan hewan najis lebih efektif maka diperbolehkan. Sebaliknya menurut Hanafiyah berobat dengan barang haram tetap tidak diperbolehkan. Nah tetap ya ibu ya. Kalau namanya fikih itu kan selalu ada perbedaan pendapat ya ibu-ibu ya. Kan ibu-ibu udah paham deh. Karena kita udah hatam satu kitab ya. Jadi ibu-ibu udah tahu perbedaan pendapat itu. Jadi ibu-ibu ya. Nah, jadi memang kalau menurut Syafi'i, kalau pakai barang yang najis, kalau pakai hewan yang najis nggak apa-apa kalau dia efektif gitu ya. Kalau dia mungkin efektifnya bukan sekedar efektif cepat kali ya. Efektifnya mungkin sembuhnya itu lebih total gitu ya. Tapi ini juga kita nggak bisa karena sembuhnya lebih total kita ambil Syafi'i deh gitu ya. Tapi selagi kita bisa mengusahakan untuk nggak pakai itu kecuali darurat ya, maka kita usahakan gitu. Karena ada juga pendapat ulama yang lain dari Hanafi, yaitu sama sekali nggak boleh. Mau itu efektif, mau itu nggak efektif, gitu ya, itu nggak boleh sama sekali kalau hewannya dari hewan yang najis atau haram. Nah ini ada rukun-rukunnya ibu-ibu, ada rukun-rukunnya, ya sama seperti misalnya nikah kan ada rukunnya juga ya. Ini saya ambil contohnya nikah karena biasanya rukunnya itu dari eksternal gitu ya. Hampir-hampir mirip. Kalau di sini kan ada pendonornya, terus ada penerimanya. Kalau nikah juga kan sama ya, ada mempelainya, terus ada saksinya gitu, orang-orang dari luar itu. Nah di sini rukun-rukunnya ada pendonornya. Udah jelas pendonor dan penerima ya, 1 dan 2. Nah di pendonor ini ada 3 jenis. Yang pertama pendonor yang sehat dan hidup. Ya, tadi seperti contohnya donor ginjal. Itu kan diambilnya dari orang yang hidup kan, bukan yang meninggal gitu kan. Bisa diambil dari orang yang hidup. Nah, yang kedua pendonor yang koma atau berpotensi meninggal. Yang itu yang biasanya dia itu cuma ketergantungan oleh alat. Menurut dokter gitu ya, menurut klaim dokternya bahwa kalau alatnya dilepas ini meninggal.
Itu kan biasanya sering ya terjadi kayak gitu ya. Jadi dia hidup karena dukungan alat. Sebenarnya kalau alatnya dilepas ya dia nggak akan bisa bertahan gitu dengan paru-parunya, jantungnya sendiri gitu enggak. Nah, ini bisa juga biasanya calon pendonor ini udah itu ya minta izinnya dari keluarga karena dia sendiri biasanya udah nggak bisa udah nggak bisa melek gitu matanya ya. Biasanya udah koma gitu, udah nggak bisa memutuskan sendiri. Nah, terus ketiga pendonor yang sudah meninggal. Nah ini biasanya kalau pendonor yang udah meninggal yang organnya itu bisa dimanfaatkan, bisa kelopak mata gitu ya. Ini kan daleman-daleman mata ini. Kemudian kalau organ yang lain kan yang jantung itu kan harus cepet ya. Harus cepet gitu, harus baru meninggal harus langsung langsung diangkat gitu kan. Terus operasinya juga harus sebelahan gitu kan, harus sebelahan gitu. Jadi begitu dicopot gitu ya alatnya, meninggal udah diambil dalamnya. Nah tapi kita nggak pernah tahu ya apakah praktek seperti itu menyakiti pendonor ya, kita nggak pernah tahu. Kan alatnya dilepas, udah gitu dilihat bahwa pendonornya itu sudah meninggal. Kemudian kan langsung diambil gitu ya isinya. Nah, kemudian dikasih ke penerimanya. Gitu. Tapi memang kenapa Islam itu membolehkan? Biasanya Islam itu membolehkan karena kemarin kita udah bahas namanya maqasid syariah. Itu jadi ada maksud syariahnya tersendiri. Jadi kita timbang mana sih yang lebih mudorot, yang lebih maslahat. Gitu. Apakah yang lebih maslahat kita biarin aja orang yang tidak berdaya ini yang udah koma ya dengan satu orang lagi yang anak kecil atau masih muda yang dia bisa tumbuh punya masa depan gitu ya, atau satu orang yang sudah lumayan tua gitu ya, kemudian dia sebentar lagi meninggal gitu ya. Nah maka kenapa akhirnya Islam membolehkan itu? Karena melihat timbangan itu. Oh daripada ini kita biarkan satu anak kecil ini yang secara perkiraan ya masa depan dia masih panjang gitu ya, secara perkiraan manusia. Kemudian dia juga masih punya tubuh yang kuat dan tumbuh, kan organ juga akan tumbuh kan kalau masih kecil, lama-lama itu dia akan sehat gitu ya. Nah, tapi butuh bantuan organ pendukung misalnya. Nah, ini sudah tua misalnya. Nah, maka meskipun kita secara zohirnya kita melihat oh ini meninggal gitu ya, kemudian diambil organnya seakan-akan menyiksa orang itu gitu ya. Kan kita jenazah aja kita harus muliakan gitu. Kok ini diambil? Tapi lihat dari maslahatnya. Nah, maka diambil organ ini kemudian ditaruh di anak kecil yang masih punya banyak kemungkinan masa depan yang baik. Nah, itu lebih maslahat ketimbang dibiarkan aja utuh, nggak ada orang yang menerima manfaat, sedangkan orang lain butuh gitu. Nah, jadi Islam itu melihatnya, oke, ulama kontemporer bilang boleh dilakukan, asal ditimbang dulu mana manfaatnya, mana mudaratnya. Lebih banyak nggak nih manfaatnya daripada mudaratnya atau sebaliknya. Jadi ulama kontemporer itu biasanya itu ibu-ibu ya. Pada dasarnya itu adalah maslahah dan mudaratnya. Nah, kemudian ada penerima dan ada organ transplantasi dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, organ yang dipindah dari orang yang sudah meninggal, yang tadi ya. Kemudian organ yang hanya dipindahkan dari orang yang hidup seperti darah, ya. Kalau darah kan kita biasanya donor darah, ya. Itu sering banget. Nah. Kemudian organ yang dapat dipindahkan dari orang yang hidup ataupun yang mati seperti kornea, ginjal. Oke. Kemudian transfer organ yang proses transplantasinya itu oleh tim ahli. Nah ini. Jadi ada rukunnya dalam Islam ini, nggak boleh yang namanya ilegal gitu ya. Semuanya harus dijamin keamanannya. Jadi harus sama ahlinya, yaitu dokter bedah itu gitu yang bisa melakukan ini. Jadi memang sudah jelas tidak ada mudorotnya di orang yang mendonorkan atau yang menerimanya.
Gitu. Nah kemarin ada pertanyaan ya ibu-ibu ya, gimana kalau pendonornya itu non muslim yang makan makanan haram atau najis gitu. Nah gimana? Nah alhamdulillah kemarin saya udah cari-cari juga. Karena kan sebetulnya ini secara dasar hukumnya memang dia karena kontemporer ya, nggak ada dalilnya kan. Nggak ada dalil yang menyebutkan bahwa non muslim itu kita nggak boleh nerima donor dari non muslim karena dia makan babi misalnya. Itu secara terang-terangan itu nggak dituliskan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya karena memang nggak ada dulu namanya transplantasi itu. Tapi secara hukum, ibu-ibu pernah dengar nggak kalau non muslim itu dia, kalau misalnya kita punya teman non muslim, boleh gak sih kita ngobrol sama dia? Boleh gak sih kita salaman, jabat tangan? Najis nggak tubuhnya? Nggak, kecuali mungkin aurat yang harus kita jaga ya. Enggak kan? Kita berteman biasa, kemudian sentuh nama dia, misalnya kita jalan bareng gitu, makan bareng itu kan oke, nggak apa-apa ya. Nah, maka sebetulnya orang muslim dengan non muslim itu ada yang namanya najis, itu najis maknawi. Jadi bukan najis zohiri. Secara zohir, secara organ tubuhnya itu ya sama-sama suci gitu ya. Sama kayak orang muslim. Tapi yang namanya najis maknawi itu karena berbeda akidahnya. Gitu. Jadi akidah mereka yang membuat kita berbeda. Tapi secara organ tubuhnya ya itu sebenarnya sama. Gitu ya. Nah, tapi gimana kalau dia bekas makan makanan yang haram tadi? Nah, ini jadi bukan semata-mata ketika berarti sama ya sucinya ya sama kayak orang muslim ya. Tapi kan ada pengecualian tadi. Kalau kita dapat misalnya sumbangan donor organ yang dia itu makan makanannya rokok misalnya kan, terus juga itu makanannya babi, kemudian anjing itu kan yang najis. Itu kan ada riwayat gitu, atau penelitian gitu yang bilang kalau orang memakan makanan atau hewan itu bisa jadi sari dan berjalan di darahnya. Itu bisa jadi sikapnya mengadopsi sikap si hewan itu. Nah, salah satunya babi kan mengadopsi sikap hewan itu. Nah, apakah kalau ayam berarti mengadopsi sifat ayam yang suka bangun pagi-pagi gitu ya, subuh-subuh sholat tahajud gitu ya. Nah, berarti siapa yang mau sholat tahajud, bangun subuh-subuh, banyak makan ayam biar berkokok gitu ya subuh-subuh. Nah, jadi itu secara penelitiannya gitu kan ya. Tapi Rasulullah nggak pernah ngomong mengadopsi hewan gitu, enggak sih, mengadopsi perilaku hewan, tapi itu menurut penelitian yang sekarang diteliti. Nah itu makanya ada batasan juga nih ibu-ibu yang non muslim itu. Jadi kalau misalnya masih bisa kita pakai organnya muslim, maka kita cari ikhtiarkan yang muslim dulu. Kecuali darurat itu. Kecuali darurat. Kan ad-darurat tubihul mahdurat. Itu kaidah fikihnya. Jadi hal-hal yang darurat itu membolehkan yang haram gitu. Nanti kalau udah didonorkan ya udah kita tinggal membuat itu suci dan bersih lagi. Misalnya menjaga daripada makanan itu gitu ya. Makanan yang haram itu, kemudian kita banyak tilawah mengucapkan kalimat yang baik-baik gitu, yang selama hidupnya si pendonor ini nggak pernah lakukan gitu kan. Yang jadi salah satu organ kita misalnya. Nah, jadi itu ibu-ibu ya yang seputar non muslim. Jadi non muslim itu boleh menjadi pendonor untuk muslim, tapi kalau kondisinya darurat ya, karena melihat ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa mengubahnya karena dia sudah makan makanan yang najis itu ya, yang haram. Oke. Kemudian di sini ada transplantasi dalam pandangan fikih. Nah, dalam pandangan fikih ini tentu saja pasti ada perbedaan pendapat ya ibu-ibu ya. Nah sebetulnya menurut beberapa referensi yang saya ambil, praktek transplantasi itu pernah dilakukan oleh Qatadah bin Nu'man di zaman Rasulullah.
Tapi sebetulnya kalau kita lihat kisahnya, itu bukan transplantasi yang seperti sekarang, gitu ya. Jadi kisahnya ini Qatadah, seorang sahabat, ini kan ikut perang di perang Badar ya Ibu ya. Nah di perang itu kan kita nggak pernah tahu ya apa aja yang terluka. Nah ketika itu Qatadah dapat lukanya itu mata di matanya. Jadi dikisahkan matanya itu sampai kornea mata itu sampai keluar gitu. Nah karena Rasulullah tahu, kemudian Rasulullah ambil, dimasukkan kembali oleh Rasulullah dan didoakan gitu. Jadi sama Rasulullah diambil, kemudian dimasukin lagi. Kayak orang normal aja masukin mata gitu ya, kornea gitu ya. Gak kebayang ya. Korneanya lepas, habis itu dimasukin lagi, kemudian didoakan oleh Rasulullah. Jadi sebetulnya secara praktek, ya bukan transplantasi seperti saat ini gitu ya, tapi secara sejarah gitu ada kejadian itu. Ya, itu merupakan satu mukjizat sih sebetulnya, bukan transplantasi yang kita pakai ilmiah gitu ya, logik bisa diukur sama akal kita. Tapi kalau Rasulullah nggak bisa diakal, nggak bisa diukur gitu kan sama akal. Ya, karena beliau ngambil sama tangannya sendiri, dimasukin gitu ya, kan secara medis. Nah itu tangannya steril nggak kan gitu ya kalau kedokteran. Nah itu pakai masker nggak kan gitu. Di peperangan orang Arab di gurun, nah, banyak debu dimasukin lagi, nah itu udah matanya merah pasti kalau jadi gitu kan kalau medis. Ya tapi kan nggak begitu. Dan dalam riwayatnya juga dikatakan bahwa ketika hal itu terjadi dimasukkan lagi oleh Rasulullah itu sembuh dan penglihatannya malah semakin tajam, gitu ya. Nah, itu kan mukjizat ya, yang hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi, gitu kan. Kalau kita ujuk-ujuk wah itu tabrakan, ayo kita sambung lagi matanya dimasukin. Udah, bisa jadi malah kita yang dipenjarain, gitu ya. Ini malpraktek ini ya. Bukan dokter, bukan apa, tiba-tiba masukin organ, gitu ya. Nah, dalam pandangan fikih kontemporernya Yusuf Qaradawi, transplantasi boleh dilakukan, namun maksudnya sifat ya, sifatnya tidak mutlak, melainkan muqayyad. Nah, jadi muqayyad, jadi ada syaratnya, gitu. Oleh karenanya seorang tidak boleh mendonor jika meninggalkan mudorot. Gimana ini maksudnya saya nulisnya? Maksudnya adalah tadi. Jadi orang itu nggak boleh, diusahakan untuk dipertimbangkan dulu mana mudorotnya, mana maslahatnya. Kalau memang transplantasi itu kata dokternya, ya harus transplantasi. Kalau enggak, ini bahaya, bisa meninggal. Nah, maka dilakukan. Tapi kalau misalnya masih bisa dilakukan dengan cara yang lain, misalnya menurut ahli medisnya, gitu ya, menurut dokternya, kayaknya nggak perlu ditransplantasi, dia bisa pakai obat atau bisa treatment misalnya. Nah, itu maka ya udah nggak perlu. Gitu. Jadi memang kalau sekarang sebetulnya lebih mudah karena ya kita punya dokter-dokter hebat gitu ya Ibu ya. Beda sama dulu gitu, yang nentuin mungkin dulu itu jarang. Kalau sekarang dokter ya banyak banget gitu. Nah, menurut Syekh Al-Buti boleh dengan syarat tidak meninggalkan efek buruk. Jadi hukum transplantasi jadi haram ketika menimbulkan bahaya. Nah ini. Jadi kalau dalam Islam, dalam fikih itu praktek transplantasi itu halal karena maslahatnya banyak. Tapi ketika sebaliknya, oh dia mau transplantasi tapi merugikan nih salah satu donornya, atau dia misalnya saking dia pengen hidupnya gitu ya, misalnya menculik orang, membunuh, ngambil organnya. Nah itu kan mudorot gitu kan. Nah kok dia pengen hidup, membunuh orang, ngambil organ orang gitu ya, menculik, membunuh, ngambil. Nah itu yang ada mudorotnya, itu nggak boleh. Itu yang memang diharamkan. Yang tadinya halal jadi haram karena prakteknya merugikan orang lain. Jadi kalau dalam Islam prakteknya itu nggak merugikan pendonor, nggak merugikan penerima juga. Nah, dan jangan maksa kalau ternyata organnya nggak cocok. Kan cocok-cocokan ya organ mah ya.
Nggak bisa kayak saya pengen organ Ibu Ine gitu kan, nggak bisa. Harus dilihat dulu cocok atau enggak gitu kan. Dari segi ya darahnya, dari segi kecocokannya lah. Kan dokter bisa menentukan itu. Jadi nggak sembarang pendonor itu siapapun bisa, gitu kan, harus dilihat dulu, harus diperiksa gitu. Nah, sedangkan organ dari pendonor yang mati hukumnya boleh asal mendapat izin ahli waris. Ini juga. Jadi yang pendonornya itu meninggal dunia juga masih bisa dimanfaatkan asal dapat izin dari ahli warisnya. Gitu. Tapi jangan sampai boleh deh mau mendonor tapi donornya itu dijual gitu loh. Jadi jual organ gitu jadinya. Diizinkan tapi niatnya keluarga itu menjual organ. Gitu ya. Biasanya donor organ itu mahal kan ibu-ibu ya? Mahal kan? Kalau kita sendiri butuh gitu kan. Itu kan beli kan? Mungkin daripada pendonornya gratis misalnya ada. Tapi kan dari kita ke rumah sakitnya kan bayar kan gitu. Nah gitu. Atau sama juga misalnya dia pengen mendonor tapi ya saya donorin daripada ini meninggal. Misalnya ada satu keluarga gitu ya. Ya misalnya kehidupannya ya susah gitu ya. Kemudian ibunya meninggal dan karena pengen uang jadi mendonorkan, mengizinkan untuk didonorkan misalnya organ ibunya ini. Ini bukan ide ya ibu-ibu ya, astagfirullahaladzim. Ya udah satu sisi misalnya dia satu sisi ya untuk beramal juga nih ibu saya yang meninggal gitu kan, jadi dipakai. Di sisi lain saya dapat uang gitu ahli warisnya. Itu jangan ya, itu namanya sengaja niat untuk dapat untung gitu ya, bukan untuk berbuat baik gitu ya. Tuh. Nah ini jadi dari mana gitu kan, dari mana para ulama itu membolehkan donor ini? Ya memang ada kaidahnya dalam fikih itu, dalam usul fikih namanya kaidahnya berbunyi ad-dararu tubihul mahdzurat. Jadi yang kemudorotan kalau sifatnya bahaya banget gitu, mengancam sampai mengancam nyawa, itu dibolehkan yang haram itu. Ya, yang sering banget saya kasih contoh, kalau misalnya pesawat tiba-tiba crash gitu ya, tiba-tiba kecelakaan, kemudian ada salah satu penumpangnya yang jatuh di hutan, dia kalau nggak makan di hutan itu, nggak cari makan, dia akan meninggal, maka dia boleh makan babi hutan. Ya. Sekedar untuk mengganjal perutnya, jangan keenakan terus pengen dipanggang, ini hari ini barbeque besok lagi udah saking jadi keenakan gitu ya makan yang katanya sih babi itu enak ibu-ibu. Kayak ayam terus apa gitu katanya ya kan, kita nggak tahu ya, kita nggak makan makanan itu ya. Nah itu, nah maka kedaruratan itu membolehkan yang diharamkan, tapi sekedar menyelamatkan nyawa, maka boleh makan babi itu, gitu ya. Setelahnya ya udah, nggak boleh lagi. Ini wallahu yuridu bikumul yusra, ini enggak gimana ini? Enggak kebaca jadinya. Wallahu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Aslinya begitu bahasa Arabnya. Ini kayaknya karena ini deh. Jadi berubah teksnya. Oke. Nah, sampai sini gimana Ibu-ibu tentang transplantasi organ? Sebelum kita masuk ke aborsi ini. Kira-kira tentang transplantasi seperti itu ya, dari kajian fikihnya. Ada yang didiskusikan? Belum ya, kita lanjut aja ya. Benar. Iya, kalau untuk muslim, iya betul. Nah ya itu juga sih. Kalau darah saya nggak tahu ya, kalau misalnya darah, tapi yang jelas itu emang kita
biasanya kita pengen darah itu karena kondisi darurat kan ya, darurat. Nah itu makanya kalau misalnya memang bisa tanpa ngambil darah orang, ya udah gitu, treatment yang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya memang udah sampai darurat harus pakai kantong darah, itu kan ya udah jadinya boleh aja gitu, jadinya dibolehkan, maafu gitu, meskipun kita nggak paham gitu ya itu identitasnya apakah dia muslim atau non muslim, karena ini kondisinya darurat gitu. Jadi termasuk ke dalam darurat. Donor ASI juga ya. Donor ASI juga kan nggak pernah, tapi kayaknya kalau donor ASI dikasih deh identitasnya. Ya kan kalau donor ASI dikasih nggak identitasnya ibu-ibu? Ada kan? Dikasih biasanya kalau donor ASI. Kalau donor darah mungkin nggak ada identitas ya. Cuma golongannya doang gitu kan. Tapi kalau donor ASI kayaknya dikasih deh identitasnya. Kan untuk menghindari menikah sesama darah itu kan juga mengakibatkan cacat ya, cacat mungkin ada cacat genetik ya, karena ada darah yang itu sama. Karena kan sebetulnya darah bukan sekedar darah ya ibu ya, dia kan bisa jadi sari gitu ya, jadi badan tubuh, apalagi anak kecil, Karena anak kecil itu dia tumbuh oleh ASI gitu kan. Jadi ya udah dagingnya, tulangnya itu diambil dari ASI itu. Jadi makanya kenapa dalam Islam itu ketat banget gitu, harus tahu ibu sepersusuannya dan anaknya. Itu tuh karena itu. Satu sisi itu karena memang melihat keturunannya gitu, untuk menjaga keturunan biar nggak tercampur gitu. Dan di sisi lain secara medis kan juga menghindari dari kecacatan ya, kalau menikah sama sepersusuan itu bisa ada cacat genetik gitu kan. Masya Allah ya, dalam Islam tuh kalau meskipun dulu tuh zaman dulu tuh nggak ada gitu yang namanya, belum ada kan, nggak tahu cacat genetik itu kan ya. Maksudnya itu penelitian yang sekarang gitu ya, yang dulu zaman Rasulullah mana ada ilmu tentang cacat genetik itu kan, nggak ada ya. Tapi luar biasa gitu ya. Kalau kita sekarang dikupas-kupas lagi hikmahnya, ternyata banyak gitu. Oke, kita masuk ke aborsi ya ibu ya. Aborsi dan status hukumnya. Oke. Nah, kita lihat fakta aborsi dulu. Nah, aborsi merupakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup secara mandiri di luar rahim. Jadi memang dipaksa keluar sebelum janin bisa berfungsi secara optimal organ dan tubuhnya gitu ya. Makanya disebut digugurkan. Aborsi. Nah, menurut WHO, aborsi dilakukan dengan dua cara, yaitu secara medis dan secara bedah. Maksudnya secara medis itu mungkin bisa jadi minum-minuman ya. Minum kan ada ya. Ada minuman pil yang untuk meluruhkan. Nah, saya pengalaman dulu bukan pengalaman aborsi, mohon maaf. Waktu anak kedua saya itu kan BO ya, blighted ovum gitu ya, ovumnya nggak berkembang, janinnya nggak berkembang, tapi ada kantongnya gitu. Nah itu kan dikuret. Nah jadi sebelum dikuret tuh ibu-ibu ternyata disuruh minum obat dulu. Jadi untuk jaring-jaringan yang udah terbentuk itu biar luruh gitu. Nah ternyata saya punya temen juga, dia bilang saya nggak pakai kuret, saya cuma minum obat doang gitu. Jadi bisa gitu, bisa keluar dengan cara dua itu. Mungkin dengan medis ini maksudnya dengan cara minum obat, satu lagi dengan cara bedah, ya kuret itu ya. Jadi pas saya karena udah minum obat, jadi pas malam-malam itu kan sama bidannya itu saya inget banget tuh kayak dipompa gitu ya perutnya, rahimnya ini, terus brul keluar darah semua itu sebed gitu ya, satu kasur itu darah semua. Nah setelah itu baru ada prosedur kuretnya besoknya. Jadi pas dikuret cuma ada kapas sedikit doang gitu darahnya. Jadi nggak ngambil jaringannya karena jaringannya udah keluar saat pas minum pil itu. Nah jadi mungkin saya perkirakan secara medis dan secara bedah itu mungkin medisnya dengan cara minum obat itu. Karena nggak ada lagi setelah itu bedah gitu kan, kuret biasanya.
Nah, dalam Islam aborsi tidak hanya dilihat dari segi kesehatan, tapi juga dari perspektif moral dan etika, ya Ibu ya. Jadi enggak karena misalnya dokter bilang kalau ibu hamil ini kemungkinan bayinya akan cacat, misalnya. Tapi dia udah umur 7 bulan, udah tinggal 2 bulan lagi melahirkan. Oke. Kalau kita nggak melihat cuma melihat secara kesehatan, nggak melihat moral dan etikanya, itu maka ya udah digugurin aja. Banyak dokter yang mengklaim anak-anak janinnya cacat di dalam kehamilan gitu ya. Itu banyak orang yang digugurin kan gitu. Tapi Islam beda gitu, nggak cuma melihat dari segi kesehatan, tapi juga dari segi moralnya juga, dari segi etika, dari segi apakah kita termasuk orang yang, misalnya orang yang aborsi itu termasuk yang membunuh calon manusia, kan gitu ya. Nah ini yang masih jadi perbedaan pendapat, gitu ya. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa bahkan spermanya aja itu termasuk calon janin yang hidup. Makanya ibu-ibu tahu nggak kalau azal, salah satu cara buat KB alami itu kan azal ya. Jadi mengeluarkan spermanya itu di luar. Nah itu ada ulama yang nggak bolehin, karena berpendapat bahwa sperma itu sebenarnya makhluk hidup gitu. Kalau kita mengeluarkan itu berarti sama aja kita membunuh gitu ya, secara tidak langsung gitu ya, membunuh calon janin gitu. Jadi ada pendapatnya seperti itu, tapi ada juga pendapat yang lain nggak seperti itu, karena ada hadisnya juga nih. Kan kita tahu ya, ada Al-Quran yang menerangkan, ada hadis arba'in juga, hadis sahih yang menerangkan bahwa manusia itu jadi manusia, ya manusia itu bukan cuma daging, tapi jadi manusia seutuhnya kalau ruhnya sudah ditiup. Itu usia berapa Ibu? 4 bulan. 120 hari lah kira-kira gitu ya. Nah ini kita nanti akan bahas. Ya. Nah fakta aborsi. Jadi aborsi dilakukan dengan 2 cara. Kemudian di sini ada 25 juta aborsi tidak aman terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Nah kalau di seluruh dunia mungkin wajar ya, karena kan negara-negara barat itu kan aborsi ya mereka aturannya seks bebas gitu kan. Ya kalau hamil tinggal aborsi kan gitu. Aborsi udah kayak klinik kecantikan gitu di mana-mana kan. Ilegal, yang legal, yang ilegal gitu kan ada. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Jarang banget, masih tabu gitu kan. Enggak ada yang kayak gitu, prakteknya bisa di demo gitu kan sama masyarakat kita kan gitu. Kalau ada buka terang-terangan klinik aborsi gitu kan. Kayaknya jarang ya. Ada enggak? Klinik khusus aborsi. Sembunyi-sembunyi. Justru ilegal. Padahal sebetulnya ada loh ibu-ibu undang-undangnya. Oh ada ya? Terkenal ya? Tapi akhirnya di demo. Oh, tapi kalau dia di lingkungan yang non muslim sih mungkin ya ini ya, mungkin maksudnya bukan wajar juga sih, tapi mungkin ya nggak ada yang ngedemo gitu ya, karena di lingkungan orang-orang yang setuju gitu kan. Sekarang masih yang di Raden Saleh. Oh Jakarta, oh bukan di sini. Saya kira yang di sini. Kok Depok nggak rame-rame nih? Enggak ada ya. Oke. Terkenal ya. Nah kemudian juga ada 73 kehamilan tidak diinginkan terjadi setiap tahun dan sekitar 45% dari kehamilan tersebut berakhir dengan aborsi. Nah ini saya makanya sekarang tuh ibu-ibu kayaknya nggak mau ngelihat berita Indonesia gitu. Atau TV tuh nggak mau ngelihat berita kayak gitu semua gitu isinya. Gitu ya. Makanya ibu-ibu HP itu luar biasa gitu ya. Karena sekarang tuh bahkan kita udah jaga-jaga pun gitu ya, di HP tuh kita udah jaga-jaga untuk nggak usah ada ini deh gitu. Tapi iklan tiba-tiba. Ibu biasanya kalau saya juga ngasih ya HP, ada gadget time gitu yang ngasih
1 jam gitu kan. Nah, itu karena kita udah kasih batasan kan ada di situ untuk anak-anak gitu. Tapi yang lewat iklannya, iklan yang nggak bisa ya kecuali kita beli premium kan gitu ya, yang nggak ada iklannya. Jadi iklannya itu sekarang ibu-ibu kartun, tapi orang-orang yang jadi kartun novel gitu loh, yang saya perhatiin itu ya, kartun novel yang ciuman, yang apa gitu. Tapi itu sebetulnya novel. Cerita gitu, kartun, tapi itu gambarnya. Terus ada avatar-avatar gitu loh ibu-ibu. Sekarang mah kayak apa sih, kan games yang gitu ya. Nah itu anak SMA party sama temen-temennya kayak gitu-gitu. Jadi aduh ya Allah, kayaknya ya kita minta pertolongan deh sama Allah supaya dijaga anak-anak kita ya. Nah, jadi sebetulnya nggak heran kalau kita lihat ada 70 juta kehamilan misalnya di Indonesia gitu ya. Tidak terjadi setiap tahunnya, sekitar 45 dari kehamilan tersebut berakhir dengan aborsi. Ya karena bukan aborsi medis. Kalau di Indonesia ini biasanya mereka nyumpet-nyumpet. Ya, anak sekolah pakai jaket sekolahnya, tiba-tiba gemuk gitu, tiba-tiba kok kurus lagi. Itu tiba-tiba ngelahirin di semak-semak gitu kan. Ngelahirin di belakang rumah orang gitu kan. Ya Allah, saya nggak kebayang. Saya ngelahirin itu susah banget gitu ya. Sakit gitu ibu-ibu. Kok dia kok cepet amat gitu, udah kayak buang air kecil balik lagi gitu kan. Itu. Makanya sebetulnya orang yang melakukan sesuatu yang haram itu dicabut gitu loh sama Allah, kenikmatan lahirin, kenikmatan punya anak gitu kan. Yang kayak gitu-gitu gitu kan. Karena di sekolah nggak masuk sex education mereka nggak ngerti caranya. Harusnya di sekolah tuh ada sex education. Betul. Iya, saya setuju juga itu. Kan sex education tuh bukan porno. Jadi mengenalkan organ-organnya gitu. Iya sebetulnya, tapi di Indonesia masih tabu gitu. Udah mulai ya? Masih aneh lah ya. Masih sedikit ya. Ya. Kalau swasta ya, betul. SD udah dapet ya pendidikan seksual tuh. Iya. Iya, sex education tuh bukan berarti namanya sex education, tapi bukan berarti cara seks, bukan gitu, tapi itu cara mengenali tubuhnya. Daripada anak itu tahu sendiri, nggak ngerti gitu ya dari HP, dari orang lain, ya lebih baik ya kita sendiri atau dari sekolah gitu. Sebenarnya kita sih sepernya ibu ya, kita sendiri gitu ya sebagai ibu ini. Ya, itu beritanya tuh bukan anak SMP atau SMA yang mungkin udah apa ya, itu anak SD gitu kan, ya Allah ya Rabbi. Ngeri gitu kan. Nah itu sama kakak kandungnya gitu. Nah, jadi bagaimana Islam memandang aborsi? Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa kehidupan dimulai pada saat pembuahan. Ini yang tadi ya. Ini ada sebagian ulama berpendapat bahwa ya namanya sperma itu, mani itu ya sebenarnya makhluk hidup gitu. Makhluk hidup yang kalau sebenarnya kan hidupnya kalau ditaruh di rahim ya. Kalau misalnya dia kebuang ke got gitu ya, dia nggak hidup kan sebetulnya gitu ya. Maksudnya secara logika kita gitu ya. Dia perlu suhu yang membuat dia tetap hidup. Gitu kan, tetap hidup. Tapi kalau misalnya suhunya nggak cocok ya dia sebenarnya langsung mati kan gitu. Ya, sperma itu. Nah. Tapi ada pendapat lainnya yang mengatakan bahwa kehidupan dimulai ketika ruh ditiupkan ke dalam tubuh yang terjadi pada hari ke-120 atau 4 bulan itu. Gitu ya. Itu kan ada di surah Al-Mu'minun ayat 12-14 itu bagaimana menceritakan kejadian manusia. Gitu kan. Bagaimana manusia itu pertama kali dari saripati yang diambil dari tanah. Gitu ya. Kemudian dijadikan alaqah, di situ alaqatan tuh segumpal darah. Setelah segumpal darah tuh apa? Mudghah itu segumpal daging, dari darah jadi daging. Kemudian wakasaunal idhama lahma. Jadi dari daging itu kemudian ditumbuhkan tulang belulang, gitu kan? Kemudian dari daging kemudian ada tulang belulang.
Nah, tadi dari tulang belulangnya ditutup lagi gitu ya, pakai daging lagi. Wa kasauna itu sama lahma. Jadi dari tulang ditutup lagi daging. Ini sebenarnya kompleks banget gitu ya tubuh kita nih ibu-ibu. Yang tadinya dari darah, dari sperma doang yang hina itu gitu ya. Kemudian jadi membentuk gitu ya, jadi organ-organ gitu ya, jadi darah dulu, kemudian bentuk lagi jadi daging, organ. Kemudian ada tulangnya, diselimutin lagi sama daging. Nah, baru di situ dikatakan ditiupkan ruh. Bahkan di hadis arba'in ya ada juga yang tahap-tahap bagaimana manusia itu ditiupkan ruhnya sampai ke 4 bulan. Ya, sampai 4 bulan. Nah, ini makanya kenapa ada 2 pendapat dan kemudian berbeda menentukan boleh atau enggaknya digugurkan. Nah, sebetulnya masalahnya apa sih Ibu kalau aborsi itu? Apakah kita bilang oh enggak aborsi ya enggak boleh dalam bisa boleh selesai gitu. Masalahnya itu apa sih sebetulnya di aborsi ini yang kita tahu ya? Yang Islam tuh harus ada gitu di situ. Harus hadir. Sakit. Kalau sakit kayaknya kalau sakit sih ya kesehatan ya, selain misalnya kesehatan. Kalau dari segi moral dan etik misalnya. Oke. Permasalahannya itu sebetulnya kalau gini ibu-ibu, dia korban pemerkosaan, kemudian hamil. Gitu. Kasusnya ya. Kasusnya itu kenapa akhirnya Islam membolehkan untuk menggugurkan. Jadi ada perbedaan pendapat ulama ini yang boleh digugurkan sebelum 4 bulan atau sebelum 120 hari. Itu karena ada satu kasus yang boleh digugurkan kalau dia mempengaruhi mental, psikis, kemudian fisiknya juga ibunya karena apa tadinya? Korban pemerkosaan. Kalau pemerkosaan dia nggak bisa ngapa-ngapain, harus ngurus anak juga. Anak hasil perkosaan itu gimana gitu kan? Perempuan itu. Sepertinya dia juga nggak akan bisa meluangkan kasih sayangnya jadi seorang ibu gitu kan? Karena dia udah trauma sendiri gitu, udah trauma duluan bisa-bisa ngelihat anaknya ini kalau dilahirkan. Kan gitu. Gitu. Jadi ya aborsi itu sebetulnya kalau kesehatan mungkin kita wajar ya. Kalau kesehatan apa dulu nih kesehatannya? Toh sekarang banyak yang misalnya karena janin yang di kata dokternya itu ini bakal cacat nih misalnya Down syndrome. Tapi banyak kok ibu-ibu yang melahirkan anaknya tetap gitu. Dan mampu gitu ya mengurus sampai keren-keren banget gitu anak-anak Down syndrome ini yang sekarang ya. Karena ibunya itu bertekad gitu. Kalau karena kesehatan ibunya itu juga bisa jadi pertimbangan. Tapi yang paling urgent banget, yang paling kita harus tolong dan Islam itu hadir di situ itu karena korban pemerkosaan tadi. Yang remuk banget itu seorang ibu itu kan. Lebih remuk daripada ya ketika dia dibilang kalau misalnya anaknya itu cacat. Dibilang anaknya mungkin akan cacat ketika lahir gitu ya. Dia masih ada tekad nggak apa-apa. Ini anak saya gitu kan. Tapi kalau perempuan yang korban pemerkosaan, hamil, dia diperkosa aja udah hancur gitu kan. Apalagi dibilang kalau hamil. Gitu. Makanya Islam ada di situ gitu untuk menolong yang seperti ini. Gitu. Boleh. Boleh digugurin. Sebelum 4 bulan. Gitu. Ya, nanti kita bahas. Nah, makanya ini ada kita bahas. Ya. Nah, di Indonesia kasus aborsi merupakan isu yang kontroversial. Nah, sebetulnya ada undang-undang ya ibu-ibu aborsi ini sebetulnya ya. Ini sebetulnya undang-undang kesehatan sih, tapi di situ ada isinya juga tentang aborsi ini. Jadi UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga mengatur tentang aborsi. Tapi praktiknya memang dibatasi oleh dengan berbagai syarat gitu ya. Dengan berbagai syarat ya harus begini dan begitu gitu ya. Dan jadi makanya kadang-kadang orang yang korban perkosaan ini kan sebenarnya harus ditangani oleh lembaga pelindung Komnas HAM lah ya, lembaga pelindung anak dan perempuan wanita itu kan harus
KPAI ya namanya. Nah, itu harus harus ditangani gitu oleh mereka gitu ya. Ya karena kalau nggak ditangani bisa-bisa dia pengen aborsi sendiri dan kemudian malah membahayakan gitu. Malah membahayakan. Nah, jadi di sini tidak ada dalil yang secara eksplisit atau secara terang menyebutkan aborsi. Jadi di sini cuma ada surat Al-Isra ayat 3. Itu yang menyatakan tentang itu tadi, bahwa manusia itu diciptakan daripada daging tadi, saripati dan segalanya dan semuanya itu, kemudian dia boleh digugurkan gitu jika belum sampai 4 bulan. Di sini ada salah satu hadis arba'in ini ya. Oke. Nah, di sini ada mazhab juga, kita ke mazhab aja, kita lihat gitu ya. Karena memang nggak ada dalil spesifiknya ibu-ibu tentang aborsi, ya nggak ada dalil dari Quran atau hadis. Nah maka sebetulnya ini pendapat para ulama gitu yang menafsirkan bahwa aborsi ini boleh begitu. Melihatnya dari apa? Dari tadi itu mudorot dan maslahatnya ini seperti apa gitu. Apakah kita mengorbankan kesehatan ibunya, mengorbankan nyawa ibunya, atau mengorbankan nyawa sebelum janin yang belum jadi anak ini gitu. Sama kayak misalnya dokter ya ibu-ibu ya. Misalnya ada ketika ada seorang ibu operasi untuk melahirkan anaknya misalnya kan. Kadang di tengah-tengah operasi itu ada pilihan. Ini kayaknya harus diselamatin salah satunya gitu kan. Apakah ibunya atau anaknya, karena nggak mungkin nih gitu kan. Biasanya ada kayak gitu ya, ada opsi itu. Biasanya ntar ditanyanya ke suaminya, ke walinya biasanya. Nah itu kan ada pertimbangannya ibu ya. Kalau menurut ibu-ibu pertimbangannya lebih baik yang mana yang diselamatkan, anaknya atau ibunya? Nah kenapa ibunya? Karena ada suaminya, bisa bikin anak lagi gitu ya. Nah, bisa punya anak lagi, apalagi kalau umurnya masih muda, subur gitu ya. Oke. Tapi ada mungkin nggak yang milih anaknya diselamatin? Atau kalau dia memang kehamilannya itu tua gitu kan, melihat kayaknya yang lebih panjang hidupnya nih akan anaknya misalnya, atau udah ada wasiat memang dari jauh-jauh hari, misalnya ibunya udah tahu kalau dia melahirkan dengan kondisi gitu ya yang darurat, bisa jadi itu. Nah sama, para ulama juga ada pertimbangannya ibu-ibu. Jadi ada maslahatnya. Jadi ulama juga melihat seperti itu. Kenapa nih dibolehin nih aborsi ini? Nah, ngelihat maslahat dan mudorotnya dulu. Kenapa jadi boleh aborsi? Nanti kita lihat. Nah ini alasan yang membolehkan aborsi itu salah satunya ada jika kesehatan ibu terancam. Ya tadi kan, kenapa kok ibunya duluan yang diselamatkan? Ya karena janin itu kalaupun lahir misalnya nggak bisa tertolong karena masih kecil, misalnya masih kan belum 4 bulan, ya masih organ doang gitu ya, belum ditiupkan juga gitu kan. Nah maka keselamatan ibunya, kesehatannya itu lebih utama. Gitu. Jadi dia nggak bisa meneruskan kehamilannya misalnya. Nah maka itu boleh digugurkan. Kalau ternyata indikasinya bahaya gitu buat ibunya. Yang kedua, jika janin mengalami cacat genetik yang parah. Nah di sini datanya 1 dari 33 bayi lahir dengan cacat lahir yang serius. Ini dari Journal of Medical Ethics. Sebagian ulama membolehkan. Nah ini sebagian ulama membolehkan kalau janinnya mengalami cacat genetik. Tapi sebagian yang lain nggak boleh. Gitu. Nah ya sama, jadi fikih itu memang ada perbedaan pendapat itu Bu. Karena kan kasuistik ya. Kadang-kadang menentukan boleh digugurkan atau enggak juga kondisi keluarganya. Kan gitu. Jadi nggak semata-mata, wah aborsi itu nggak boleh, titik. Itu enggak. Jadi Islam itu masih membuka, masih membolehkan, tapi dengan syarat muqayyad. Gitu ya. Dengan syarat ada kondisi. Itu darurat. Ada pertimbangan.
Jadi pertimbangannya bukan karena hifdzun nafas misalnya, kan dari lima inti daripada maqasid syariah itu salah satunya memelihara nyawa. Kalau cuma kita lihat dari memelihara nyawa, ya nggak boleh lah, aborsi udah jelas haram gitu kan. Tapi nggak cuma itu gitu yang dipertimbangkan. Tapi maslahat mudaratnya itu apa? Jadi makanya biasanya fikih kontemporer itu dipertimbangkannya dari maslahat dan mudaratnya dan juga dari maqasid syariahnya. Sesuai gak nih dengan maksud syariahnya? Yang ketiga, aborsi dibenarkan dalam kasus pemerkosaan. Nah ini juga ya. Banyak ulama mempertimbangkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Gitu. Jadi memang pertimbangannya kalau aborsi itu karena lagi-lagi korbannya. Nah dia sedang sakit karena diperkosa tapi sambil hamil gitu. Kan gitu ya. Itu tambah sakit, apalagi ketika misalnya diperkosanya anak-anak gitu. Ya boro-boro dia mikirin untuk anaknya sendiri kan gitu, dia mikirin untuk lukanya yang diperkosa itu aja. Mungkin gak sembuh-sembuh gitu kan, mungkin pasti ada trauma gitu. Nah makanya sebetulnya salah satu yang sangat dibolehkan sekali ya ini, perkosaan, kauduan pemerkosaan. Jadi kalau masalah kesehatan itu masih ada, harus ditimbang-timbang. Bagaimana kondisi keluarganya, kalau kesehatan misalnya nanti anaknya lahir akan cacat misalnya, cacatnya misalnya cacat ringan atau misalnya kalau Down syndrome masuknya berat gak sih? Berat ya? Dia harus bergantung dengan orang lain misalnya hidupnya. Gak bisa kerja misalnya kan. Ketika orang tuanya meninggal kan siapa gitu kan yang akan ngurusin. Itu juga sebenarnya pertimbangan. Gitu. Tapi dengan syarat tadi menggugurkannya jangan ketika roh ditiupkan gitu. Jadi kurang dari 4 bulan. Kadang-kadang Down syndrome juga nggak kedeteksi ya, kecuali dia udah organik semua ada gitu. Kadang otaknya ini kan belum kebentuk kalau masih 4 bulan, ya. Kalau belum semester 2 atau 3 gitu. Nah, ya itu sebetulnya dalam Islam ya secara tidak langsung sih tidak boleh gitu ya untuk membunuh janin gitu ya. Karena kan kalau cacat itu sesuatu yang sakit itu sesuatu yang bisa diusahakan gitu, diikhtiarkan obatnya. Apapun bagaimanapun caranya itu masih bisa diikhtiarkan. Dan takdir kan Allah ya yang menentukan itu. Kalau orang yang Down syndrome itu sekarang bahkan kalau saya lihat ya edukasinya itu sekarang banyak banget gitu yang dia Down syndrome tapi anaknya Down syndrome tapi bahkan bisa sampai bekerja gitu, bahkan bisa seperti orang normal aja gitu. Sekarang juga di beberapa negara juga orang yang punya disabilitas misalnya dari kecil dari lahir itu juga sekarang udah banyak ada banyak opsinya gitu. Publik ada untuk disabilitas, bahkan beasiswa LPDP nih ya, beasiswa ada untuk khusus disabilitas gitu. Jadi memang dibuka selebar-lebarnya gitu untuk orang-orang yang mungkin memang dari lahir gitu atau mungkin kecelakaan gitu kan. Itu masih alhamdulillah gitu, zaman sekarang tuh udah dibuka gitu kesempatan yang sama gitu bagi orang normal. Ya, alhamdulillah kantor-kantor juga ada. Bahkan sekarang kan kalau akses kamar mandi publik itu selalu ada. Harus ya, kayaknya harus deh. Kalau di publik itu harus ada kamar mandi untuk disabilitas gitu. Dan itu kamar mandinya lebih luas kan, lebih luas, ada pegangannya gitu kan. Jadi diakomodir alhamdulillah. Nah, jadi gimana proses hukum aborsi dalam Islam? Nah, jadi memang meskipun Islam itu membolehkan ibu-ibu ya, membolehkan aborsinya, tapi harus ada prosesnya gitu yang dilakukan dengan benar. Bukan semata-mata oke, boleh berarti Islam nih boleh nih aborsi nih. Oke, diem-diem aja deh di dukun misalnya. Oke deh, diem-diem aja beli obat. Kayaknya kalau obat yang untuk menggugurkan kandungan itu kayaknya nggak di ini deh, harus rekomendasi dokter yang nggak dijual bebas. Jadi udah pasti harus ada dokter yang bertanggung jawab gitu mengeluarkan resepnya gitu kan. Gitu. Nah ini dalam Islam yang pertama ya harus konsultasi dulu dengan ulama, ustadz dan dokter untuk memastikan semua opsi dipertimbangkan ya tadi ya sebelum keputusan akhir.
Sebelum memutuskan untuk aborsi, ya meskipun boleh, itu harus banyak pertimbangan. Jadi minta nasihat ke sana kemari gitu ya, apakah itu ke dokter, apakah itu ke tokoh masyarakat, ke ulama gitu kan. Jadi jangan sampai oh karena Islam boleh nih judulnya gitu kan, ya udah berarti aborsi. Jadi nggak semata-mata boleh berarti sesuka hati. Gitu. Ada syaratnya, ada ketentuan yang harus dijalankan. Lakukan pemeriksaan medis untuk menentukan kondisi kesehatan ibu. Mengikuti prosedur medis yang benar, kemudian evaluasi pasca aborsi. Ya, ini biasanya kalau memang aborsinya karena kekerasan gitu ya, misalnya karena pemerkosaan atau karena misalnya KDRT, dia udah nggak bisa serumah lagi bisa sama suaminya gitu kan. Biasanya kan ditangani sama KPAI sih, ya biasanya kalau memang dia mau gitu ya. Kalau misalnya dia tahu, kadang-kadang di masyarakat kita tuh nggak tahu ibu-ibu ya, apalagi kalau yang masyarakat bawah gitu kan. Kadang-kadang tuh mereka tuh kurang gitu edukasinya. Padahal sebetulnya di Indonesia tuh ada yang namanya KPAI. Kalau dilaporin diurusin gitu. Tapi kadang orang-orang tuh nggak tahu gitu. Nah makanya sebetulnya kita punya andil di situ ibu-ibu. Ya makanya kita punya andil untuk mengedukasi gitu ya terus aja gitu ya lewat jalur manapun gitu ya. Kalau ibu-ibu kan biasanya ada PKK nih ibu ya. Kalau PKK biasanya lingkungan sekitar aja ya. Nah itu kan dimanapun ada gitu kan di mau di komplek atau di pedalaman gitu ya, di pedesaan mau di kampungnya, di kotanya itu kan bisa ada ya. Nah itu sebetulnya yang harus nggak ada fungsinya. Oh gitu. Susah. Oh bener udah pakai konoha nih. Ini saya tutup mic dulu nih. Betul sih betul. Betul. Viral. Kasus-kasus kayak ini kan biasanya orang-orang yang muda, kasus orang-orang bawah, orang yang mengadu KPAI ke polisi itu, ya nggak akan jalan. Iyalah itulah. nggak jalan semua apa. Apa-apa pakai fulus. Betul. Makanya sekarang orang tuh lebih milih media sosial ya ibu ya daripada ke polisi. Viralin. Makanya kalau ngancem sesuatu gitu ya, saya viralin. Nah udah takut itu kadang-kadang ya. Cepet. Ya semua orang sekarang punya handphone. Semua orang punya medsos. Apalagi kalau dilihat orang, wah ini sih kayaknya orangnya well educated gitu ya. Ini berpendidikan. Udah takut duluan. Gitu. Mereka kalau sama orang yang ini ya susah juga sih, kasihan ya. Ya itulah. Ya orang yang susah semakin susah. Yang orang kaya semakin kaya tuh. Gitu kan? Di Indonesia nih seperti ini gitu ya, ya Allah. Makanya ibu-ibu anak-anaknya ayo dimasukin ke hukum ya, ke pemerintahan gitu. Kalau bukan anak-anak ibu-ibu kan siapa lagi yang mau jujur didikan ibu-ibu kan gitu. Nah ini pandangan mazhabnya tadi ya. Jadi karena memang aborsi ini nggak ada gitu ya secara eksplisit atau secara jelas disebutkan, di hadis juga nggak ada gitu ya. Nah maka ulama sendiri gitu yang akhirnya menentukan. Mazhab Hanafi memperbolehkan aborsi sebelum usia 120 hari. Jadi kebanyakan memang ditentukannya sebelum usia 4 bulan. Sebelum tadi ditiupkannya roh itu. Kalau kasusnya umpamanya kan biasanya kasus pemerkosaan itu kan orangnya biasanya nanti ketahuan hamilnya itu setelah setelah komen 6 bulan atau 5 bulan itu Iya. Yang itu udah berobat gitu itu
masih dihalalkan. Iya, kalau misalnya dibolehkan aborsi atau enggak, tidak. Tapi kalau solusinya mungkin dukungan orang sekitar sih, lebih kepada itu ibu-ibu ya. Kan kadang-kadang orang yang korban pemerkosaan tuh jadi stigmanya negatif. Heeh. Iya, nutup diri karena apa coba biasanya? Karena malu kan? Karena malu, karena lingkungannya sendiri kadang-kadang nggak support dan juga ngomongin gitu kan biasanya. Jadi mereka makanya menutup diri. Seandainya kita punya lingkungan yang positif gitu ya Ibu ya, mungkin mereka juga akan minta bantuan, akan. Makanya ada slogan gitu ya. Jadi mendidik menumbuhkan anak itu butuh tolongan orang sekampung gitu ya. Jadi memang apa ya, emang support sistem tetangga itu kuat banget gitu. Makanya kalau kita punya tetangga yang positif, itu kan tetangga yang bisa dititipin gitu ya. Tetangga yang luar biasa itu kan rezeki banget ya, rezeki bukan cuma harta doang kan gitu. Tetangga yang baik kayak gitu juga luar biasa gitu kan. Apalagi soal anak-anak gitu kan. Nah, butuh orang sekampung gitu untuk mendidik anak itu. Karena kalau nggak ada pertolongan tetangga ya udah cuek-cuek aja itu anak-anak elu gitu kan gitu. Anak-anak gue gitu kan. Jadinya sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau kita punya tetangga yang baik, yang positif, yang juga peduli itu kan, oh ini orang tuanya lagi nggak ada gitu kan. Dipanggil, ini di sini di rumah Bude ya kan gitu kan biasanya kan. Iya gitu kan dikabarin. Nah itu luar biasa rezeki banget. Kita merasa aman gitu kan. Ninggalin anak di rumah gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau mazhab Maliki melarang aborsi dalam semua keadaan. Nah, ini juga ada. Ya, ini nggak boleh aborsi apapun kondisinya menurut mazhab Maliki. Jadi ya yang solusinya gimana ya nggak bisa di aborsi digugurkan. Ya berarti memang ya harus dilahirkan dan itu butuh support system yang banyak. Kalau dulu tuh ibu-ibu ya kalau zaman dinasti, zaman khalifah itu nggak ada yang namanya ketergantungan sama pemerintah kayak sekarang. Kan kita kalau apa-apa, iya nih mana nih pemerintahnya nih nggak jalan gitu kan. Apa-apa pokoknya pemerintah nih. Tapi kalau dulu nggak ibu-ibu. Kalau kita lihat sejarahnya ya, dulu itu setiap individu muslim itu bertanggung jawab atas saudaranya. Jadi ketika ada pemulung gitu, ketika ada orang yang, ketika ada saudaranya gitu yang jadi apa sih namanya, yang terlantar gitu kan, nah, itu di hati dia itu punya tanggung jawab gitu. Tapi kan kalau kita sekarang enggak, mana nih pemerintah nggak ngurusin nih, kan nggak ngurusin, ya itu juga sebab sistem juga, kita nggak bisa nyalahin individu juga gitu ya. Ya karena sistem yang dipakai ya sistem pemerintah, kita merasa udah bayar pajak, harusnya kan pajak kita yang dipakai untuk nolong orang yang melarat nih, kan gitu misalnya. Orang yang terlantar nih, gitu kan. Ada saudara, ada orang bidannya yang palsu, anaknya yang beneran. Gitu. Yang palsu nanya, udah sholat belum? Kalau dia benar, kamu udah makan belum? Masya Allah, betul-betul. Iya, betul. Sholat kan dia tanggung jawab sama Tuhan. Betul-betul. Iya, setuju banget Bu. Iya, luar biasa gitu ya. Aduh, tanggung jawab kita tuh ternyata berat ya Ibu ya. Berat banget gitu. Dengan kondisi sistem pemerintah yang seperti ini, kita pengen ngomong, ini tanggung jawab pemerintah gitu ya. Tapi kita juga saudara kita gitu ya. Ya kita berusaha aja deh. Apa yang kita bisa. Gitu ya. Kita mungkin nggak bisa ngasih rumah gitu kan. Nggak mungkin kita ngasih rumah tuh nggak bisa. Tapi mungkin kita bisa kasih makanan. Mungkin kita bisa kasih sesuatu yang lain, baju atau apapun gitu ya yang butuh lah saudara. Nah, kalau mazhab Syafi'i mengizinkan aborsi dalam kasus tertentu. Nah, ini memang perbedaan pendapat. Ya. Ketika janin mengalami cacat berat atau kehamilan membahayakan kesehatan ibu, namun dengan batasan sebelum usia 120 hari. Jadi rata-rata ulama itu berpendapat bahwa digugurkannya boleh asal belum lewat dari 120 hari. Dari bawah itu. Tuh. Karena tadi patokannya ya hadis tadi itu yang diterangkan oleh hadis. Ya dan surat Al-Mu'minun tadi. Fayanfukhu fihi ruh gitu kan.
Wa yu'maru bi arba'i kalimat, bi arba'i kalimat ya. Di situ ada ditiupkan takdirnya gitu, kapan meninggalnya, terus kapan jodohnya kan gitu. Jadi saat ditiupkan ruh itu, saat itu juga dia ditentukan takdirnya gitu. Mazhab Hambali lebih menekankan pada larangan aborsi kecuali dalam situasi yang sangat mendesak seperti ancaman terhadap nyawa ibu. Nah, kalau ini lebih kepada nyawa ibunya. Kalau misalnya digugurkan itu berarti menolong nyawa ibunya, berarti boleh. Tapi misalnya nggak apa-apa, sebenarnya nggak akan mudarat nih sama ibunya gitu kan. Ya berarti nggak boleh. Jadi melihat daripada mudarat dan maslahatnya. Jadi itu. Ya rata-rata ulama mazhab begitu. Meskipun ya fikih tetap aja. Fikih itu kan sebenarnya beda sama syariat ya ibu-ibu ya. Kalau fikih itu lebih kepada aturan yang ditetapkan, yang beberapa ketetapannya ditentukan oleh ulama, tapi dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau syariat itu ya udah ditetapkan dari sananya ya, syariat itu makanya Al-Quran dan hadis gitu. Ya kalau fikih itu masih ada pertimbangannya. Oh, bukan cuma pertimbangan ada dalam Quran dan Sunnah, tapi juga melihat kondisi masyarakat nih gitu. Tapi juga melihat kalau dilakukan nanti efeknya apa gitu. Jadi itu namanya fikih. Itu makanya fleksibel gitu, masih bisa berubah-ubah. Orang bilang boleh, belum tentu yang lain boleh. Jadi nggak boleh. Kalau misalnya kayak tadi misalnya seberapa bolehnya tuh segimana sih tahapannya gitu, orang yang boleh makan makanan haram gitu ya, ketika kondisi apa sih kan gitu. Kalau cuma sakit doang, dia demam tapi pengen makan makanan yang haram, ya nggak boleh, itu kan dia kepengen gitu, namanya hidam kan gitu. Tapi apa keadaannya kalau dia benar-benar nggak bisa nahan, dia benar-benar udah sampai tulangnya itu kan, udah sampai kelaparan itu memang merenggut nyawanya gitu, nah baru boleh makan yang haram kan gitu. Nah ini dibahasnya nih ibu-ibu nih. Gimana? Apa ini mau di pertemuan selanjutnya atau sampai jam berapa kita? Jam 11 lewat atau lanjut aja atau pertemuan selanjutnya? Ini sebenarnya kalau dibahas lumayan ini ya. Iya. Seru betul. Perlu pendapat ibu-ibu juga ini. Gak mungkin dibahas cuma satu orang ini. Gitu. Ini bisa-bisa sampai zuhur ya kalau kita bahas. Ya ini aja ya berarti ya. Insya Allah nanti kita akan bahas sama satu persoalan lagi nanti. Jadi ada 2 masalah. Saya kira 3 tadi cukup mungkin karena telat juga ya. Insya Allah nanti ada 1 atau 2 permasalahan yang kita akan bahas nanti sama yang ini ya berarti ya. Oke. Oke, alhamdulillah ibu-ibu. Ya kalau udah ngomongin koruptor sudah banyak banget yang mau dibahas. Ya. Baiklah, alhamdulillah. Semoga yang tadi kita bahas, yang tadi kita kaji, bisa kita ambil hikmahnya ibu-ibu ya. Kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.